dengan KD yang sama. Jadi materi kali ini yang perlu kita bahas yaitu tentang nilai-nilai penyelenggara pemerintah negara. Itu yang kita bahas. Nah, nilai-nilai itu nanti ada dua, ya, yaitu ada nilai subjektif, ada nilai objektif. Nah, selanjutnya yang kita bahas lagi tentang aktualisasi tentang nilai-nilai penyelenggara pemerintah negara. Di dalamnya ada beberapa hal yang mau kita bahas, yaitu ada 5. Ya, yang pertama ada negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ada juga di dalamnya nanti nilai-nilai, nanti dijelaskan bagaimana contoh-contohnya. Dan kedua yaitu negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ dijelaskan berbagai nilai-nilai yang ada di dalamnya dan contoh-contohnya. Dan ketiga yaitu negara berdasarkan persatuan Indonesia. Di dalam itu dijelaskan tentang nilai-nilai dan beserta dengan contoh-contohnya. Baru yang keempat yaitu negara berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di dalam itu nanti dijelaskan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya beserta dengan contohnya. Dan terakhir yaitu negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam itu nanti terdapat nilai-nilai dan beserta dengan contoh-contoh yang ada di dalam sila tersebut. Jadi untuk penjelasan selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggara pemerintah. Ada itu nilai subjektif, artinya nilai tersebut merupakan hasil pemikiran bangsa Indonesia sendiri sepanjang sejarah. Nilai ini terdiri dari nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia. Dan kedua, nilai Pancasila merupakan pandangan hidup. Dan nilai Pancasila mengandung 7 nilai kerohanian. Jadi satu-satu kita jelaskan. Kalau dikatakan nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia, artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Indonesia itu bukan timbulnya dari negara lain, tetapi timbul karena dari negara Indonesia itu sendiri. Kemudian nilai Pancasila merupakan pandangan hidup, artinya dengan adanya suatu nilai itu merupakan acuan kepada negara Indonesia untuk berkelakuan baik. Kemudian nilai Pancasila mengandung nilai kerohanian. Tadi di dalam di situ ada beberapa hal yang perlu dilakukan, ada mengenai nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etis dan estetis. Jadi itu yang ada di dalam suatu nilai-nilai Pancasila. Nilai objektif artinya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga diakui kebenaran dan keadilan oleh bangsa lain di dunia. Nilai objektif itu terdiri dari rumusan sila-sila Pancasila bersifat universal. Dan kedua, nilai-nilai Pancasila terkait dengan hidup yang mutlak. Dan ketiga, Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam itu ada hukum memenuhi syarat sebagai kaidah negara yang fundamental, dapat diabaikan oleh setiap orang atau badan kecuali pembentuk negara. Dan berikutnya yaitu tentang pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara hukum tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk MPR. Hasil pemilihan umum mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berarti membubarkan negara Indonesia. Dan demikian rumusan Pancasila yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar jadi akan tetap ada. Jadi kedudukan Pancasila sebagai sumber nilai pada hakikatnya merupakan penegas aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Di situ ada nilai-nilai yang ada. Pertama, yaitu Tuhan adalah sebab pertama dari segala hal. Itu yang ada di negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, menjalankan semua perintah Tuhan. Dan ketiga, negara menjamin kebebasan beragama dan dilarang menunjukkan sikap anti
mengasihi Tuhan, dan hidup bertoleransi. Jadi itu nilai-nilai yang ada di dalam ketuhanan yang Maha Esa. Artinya kita memberikan kebebasan kepada umat beragama untuk menentukan agama dan kepercayaannya masing-masing. Itu tidak memaksa, jadi sesuai dengan kepercayaannya. Jadi dari dulu pun itu sudah ada hal seperti itu, dan itulah yang kita terapkan sampai sekarang. Kalau misalkan ada yang merupakan perbedaan agama, itu kita harus menghargai dan menghormati, termasuk tentang hari-hari besar, tentang hari-hari besar keagamaan, dan apapun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, kita harus membiarkan dan menghargai orang untuk Selanjutnya, ada negara berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ, kata adil itu terhadap dirinya sendiri, sesama terhadap Tuhan. Artinya, hidup kita itu harus adil. Kemudian, harus hidup kita ini adil kepada sesama. Itu yang artinya, yang tentang adil. Kemudian, kita juga harus adil kepada Tuhan. Kemudian beradab artinya terlaksana semua unsur hakikat manusia, yaitu jiwa, akal, raga makhluk hidup sebagai makhluk yang bisa berakal budi. Jadi makhluk individu, makhluk sosial, makhluk Tuhan yang Maha Esa. Nilai-nilai yang ada dalam sila ini yaitu tentang manusia memiliki hakikat dan martabat. Kemudian ada istilah monopolaritas. Manusia kodrati jiwa dan raga. Manusia berkedudukan makhluk individu dan bisa bekerja sama kepada manusia lainnya. Jadi di dalam sila yang kedua ini, yaitu tentang berdasarkan adil dan beradab, artinya kita harus bisa memiliki sesuatu hal dengan sesuai dengan yang lain. Manusia Indonesia adalah bagian dari warga negara. Manusia berada dalam sesuatu pemaparan, yaitu manusia memiliki daya cipta, rasa karsa, dan keyakinan. Itulah perbedaan kita dengan makhluk lainnya. Negara berdasarkan persatuan artinya negara mengatasi segala paham persoalan, bukan negara berdasarkan kelas yang mengutamakan suatu ras, golongan, agama, dan lain sebagainya, tetapi mengutamakan tentang kepentingan umum. Dalam Konstitusi Persatuan Indonesia tersebut tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang ada di pasal 1, 26, 31, 32, dan 26, pasal 36A dan pasal 36B. Itu yang membahas tentang persatuan, bahwa persatuan negara Indonesia. Tadi di dalam sila ini membahas bagaimana tentang kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Yang dibahas adalah kepentingan umum. Jadi kalau seandainya sesuatu hal yang kita mau kita kerjakan, berarti kita mengutamakan dulu kepentingan umum, baru kepentingan pribadi. Itulah yang mau ditegaskan di sila ini. Prinsip-prinsip persatuan dengan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu ada kesatuan sejarah, kemudian ada kesatuan yaitu tentang nasib, dan ada kesatuan kebudayaan, ada kesatuan wilayah, ada kesatuan azas, dan ada kesatuan kerohanian. Satu-satu kita jelaskan. Kalau kesatuan sejarah, yaitu bangsa Indonesia itu tumbuh dalam berkembang dalam suatu proses sejarah, dimulai dari dulu-dulu sampai sekarang. Kemudian tentang kesatuan nasib, artinya berada dalam suatu proses sejarah yang sama dengan mengalami nasib yang sama, yaitu penderitaan dalam penjajahan. Kemudian kesatuan tentang budaya, walaupun keanekaragaman kebudayaan ada, tumbuh menjadi suatu bentuk, itu sudah merupakan kebudayaan nasional. Kemudian kesatuan wilayah, artinya wilayah kebangsaan Indonesia ini dipisah-pisahkan, tetapi hanya satu. Kemudian kesatuan tentang azas. Kalau di kesatuan azas artinya yaitu semua ide-ide nilai kerohanian yang ada secara keseluruhan bersimpul dalam Pancasila. Jadi semuanya itu adalah
muara dengan kesatuan, yaitu nilai tentang Pancasila. Itu yang ada pada prinsip-prinsip persatuan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai persatuan Indonesia yaitu persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia, dan kedua, bangsa Indonesia adalah persatuan suku-suku. Artinya kita sebagai negara Indonesia memiliki suku-suku yang berbeda, tetapi hanya satu yang mempersatukan kita adalah negara Indonesia. Dan kedua, adanya pengakuan terhadap Bhinneka Tunggal Ika. Artinya walaupun berbeda-beda tetapi kita hanya satu jua. Kemudian nilai patriotnya serta penghargaan rasa kebangsaannya ada. Artinya kita ini kan berbagai sumber atau berbagai ras, agama, dan golongan. Tadi yang menyatukan kita adalah hanya dalam suatu negara Indonesia, karena ada di sila ketiga yang membahas tentang persatuan negara Indonesia. Itu nilai-nilai tentang persatuan negara Indonesia. Kemudian untuk suku-suku, walaupun suku-suku berbeda, bahasa yang berbeda, tapi ada yang menyatukan kita, yaitu bangsa dan bahasa Indonesia. Makanya ada di pasal 36 masalah tentang untuk bahasa. Jadi itu pembahasan tentang nilai-nilai persatuan Indonesia. Negara berdasarkan kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Artinya yang ada di dalam nilai-nilainya itu adalah kedaulatan, kekuasaan, dan segala macamnya di tangan rakyat. Kemudian kerakyatan dikendalikan oleh akal sehat, ya, bukan dikendalikan oleh orang lain. Warga negara memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dengan warga negara yang lain. Musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan cermin sikap, pandangan hidup, dan kebenaran yang tinggi dalam suatu permasalahan atau di dalam suatu pertemuan, misalkan rapat, sidang, dan konferensi lainnya yang bisa menyatukan pendapat kita, itu kita harus bermusyawarah dan mufakat. Walaupun ada perbedaan pendapat, tetapi kalau misalkan unsur kebenarannya ada, berarti itulah yang kita ambil, yaitu tentang musyawarah. Nilai kemusyawaratan itu adalah bila kita menemukan suatu masalah, bagaimana cara menyelesaikannya, kita harus bermusyawarah dan satu jua untuk menyelesaikannya. Itulah salah satu nilai-nilai tentang nilai-nilai mengenai permusyawaratan atau kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari itu sering terjadi tentang perdebatan dan nilai yang ada. Negara berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Ada nilai-nilai yang ada. Nilai-nilai yang adanya adalah keadilan sosial, adil dalam segala hal. Kalau ada sesuatu masalah, kita harus bersifat adil. Artinya tidak memihak satu orang pun. Kemudian adil dalam kehidupan sosial, artinya apapun yang terjadi di dalam kehidupan sosial itu kita harus melakukan dengan rasa adil. Masyarakat adil dan makmur, artinya yang diperoleh masyarakat di suatu daerah itu adalah adil. Ya, pemerintah melaksanakan sesuatu kebijakan harus adil dan makmur. Kemudian hak dan kewajiban harus seimbang. Artinya di dalam suatu pemaparan suatu masalah, yaitu hak dan kewajiban itu sama, tidak boleh berbeda. Jadi apa hak menjadi sebagai rakyat itu ada, kewajiban rakyat juga membayar pajak harus juga ada. Bangsa harus ada kemajuan pembangunan, kemudian tidak ada minoritas dan mayoritas, kemudian harkat dan martabat harus dijunjung tinggi, dan ketiga adalah ada penghargaan, dan berikutnya adalah ada penolakan kesewenangan. Jadi itu yang harus ada di dalam nilai-nilai, yang nilai-nilai terakhir ini tentang nilai keadilan sosial. Demikian penjelasan Miss untuk pertemuan ketiga ini. Sampai jumpa dengan pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.